Muhammad bin Ismail atau yang kerap disapa dengan panggilan Imam Bukhari lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 H di negeri Bukhara di tengah keluarganya yang cinta ilmu sunnah Nabi Muhammad. Karena ayah beliau bernama Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah adalah seorang ulama ahli hadits yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi dari Imam Malik bin Anas, Hamad bin Zaid, dan sempat pula berpegang tangan dengan Abdullah bin Mubarak. Riwayat-riwayat Ismail bin Ibrahim tentang hadits Nabi tersebar di kalangan orang-orang Irak. Ayah Bukhari meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Di saat menjelang wafatnya, Ismail bin Ibrahim sempat membesarkan hati anaknya yang masih kecil sembari menyatakan kepadanya, "Aku tidak mendapati pada hartaku 1 dirham pun dari harta yang haram atau 1 dirham pun dari harta yang syubhat." Tentu anak yang ditumbuhkan dari harta yang bersih dari perkara haram atau syubhat akan lebih baik dan mudah dididik kepada yang baik. Sehingga sejak wafatnya sang ayah, Al-Bukhari hidup sebagai anak yatim dalam dekapan kasih sayang ibunya. Suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari yang isinya meminta ia supaya menetap di negeri mereka. Maka kemudian ia pergi untuk memenuhi permohonan mereka. Ketika perjalanannya sampai di Khartan, sebuah desa kecil yang terletak 2 farsah sebelum Samarkand, dan desa itu terdapat beberapa familinya, ia pun singgah terlebih dahulu untuk mengunjungi mereka, tetapi di desa itu Imam Bukhari jatuh sakit beberapa hari. Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Kakek Zoroaster, sebagai agama asli orang-orang Persia yang menyembah api. Sang kakek tersebut meninggal dalam keadaan masih beragama Majusi. Putra dari Bardizbah yang bernama Al-Mughirah kemudian masuk Islam di bawah bimbingan gubernur negeri Bukhara Yaman Al-Jufi sehingga Al-Mughirah dengan segenap anak cucunya dinisbatkan kepada kabilah Al-Jufi. Dan ternyata cucu dari Al-Mughirah ini di kemudian hari mengukir sejarah yang agung, yaitu sebagai seorang imam ahlul hadits. Ia wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H, tanggal 31 Agustus tahun 870 Masehi, dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Sebelum meninggal dunia, ia berpesan bahwa jika meninggal nanti jenazahnya agar dikafani 3 helai kain, tanpa baju dalam dan tidak memakai sorban. Pesan itu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat. Jenazahnya dikebumikan lepas zuhur, hari raya Idul Fitri, sesudah ia melewati perjalanan hidup panjang yang penuh dengan berbagai amal yang mulia. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridha-Nya. Bukhari tak pernah mengenyam pendidikan dari ayahnya, karena dalam usia 5 tahun, ia telah yatim. Sejak kecil, Bukhari dibimbing dan dididik untuk mencintai ilmu, terutama melalui buku-buku peninggalan ayahnya sendiri. Di samping bersekolah sebagaimana anak muslim lainnya, di rumah ia menjadi kutu buku, berkat bimbingan ibunya. Di usia 10 tahun, Muhammad Bukhari yang ditopang kecerdasan dan daya ingat yang di atas rata-rata anak yang lain, mulai menghafal dan menganalisa hadits dengan antusias. Beberapa tahun kemudian, ia merasa kurang dengan sekedar berguru di desa dan menggali buku peninggalan ayahnya. Untuk mengurangi rasa penasarannya dan keinginan yang kuat untuk menambah ilmu, Muhammad Bukhari mulai mendatangi tokoh-tokoh ahli hadits di sekitar desanya. Dalam usia 16 tahun, nama Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mulai dikenal khususnya di kalangan ulama hadits sebagai pemuda yang cerdas. Saat itu ia telah banyak menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, menurut sumber lain menghafal seluruhnya, dan menghafal beberapa buku hadits yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak dan Imam Waqi, yang terkenal sebagai ahli hadits pada masa itu. Pada tahun 210 H, menurut riwayat lain 216 H, Muhammad Bukhari diajak ibunya untuk pergi haji. Ia menyambut gembira ajakan ini, karena apa yang selama ini ia idam-idamkan, yaitu berkelana mencari para ulama ahli hadits akan menjadi kenyataan dengan kepergiannya ke Mekah. Saat musim haji tiba, Muhammad beserta saudaranya, Ahmad, berangkat menuju Mekah. Kepergiannya kali ini dapat dikatakan awal perjalanan pengembaraannya mencari hadits. Dan seperti yang telah diduga sebelumnya, ketika Ahmad dan ibunya kembali, Muhammad memilih untuk menetap lebih lama di Mekah. Selama tinggal di Mekah, Muhammad berguru kepada para ulama ahli hadits pada masa itu, seperti Al-Walid, Al-Azraqi, Ismail bin Salim, dan lain-lain. Tak lama kemudian ia mengunjungi kota Madinah, untuk menemui para anak cucu sahabat Nabi SAW. Selama bermukim di Madinah setahun, ia sempat menulis 2 buku yang berjudul Kitab Qadaish Sahabah wa At-Tabi'in dan Kitab At-Tarikh Al-Kabir. Kedua buku itu ditulis saat ia berusia 18 tahun, dan keduanya merupakan karya pertama dari penulis yang cukup produktif ini. Berawal dari Mekah dan Madinah, akhirnya Muhammad memulai pengembaraan panjangnya menemui para ulama hadits.
Pada masa itu, pencarian hadits hingga ke kota bahkan negara lain telah dilakukan oleh para ulama, tapi Muhammad tercatat sebagai orang pertama yang lawatan dan pencariannya terluas. Syam, Baghdad, Wasit, Basrah, Kufah Mesir, Maru, Askolan, Rei, Maisabur, Himsyah, Khurasan dan masih banyak lagi daerah lain yang sempat dikunjunginya. Pengembaraan panjang yang terkadang hilir mudik ini, memakan waktu selama 16 tahun. Lebih dari 1.000 ahli hadits sempat ditemuinya, dan sekaligus menjadi guru dan perawi hadits yang dihimpunnya. Dari jumlah tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, dan hampir kesemuanya termasuk ulama dan juga ahli hadits. Selama masa perlawatan, Muhammad sempat menulis beberapa buku, khususnya mengenai permasalahan hadits yang disenanginya sejak kecil. Di antara buah tangannya adalah, Kitab Al-Adab Al-Mufrad, Kitab Rafu Al-Yadain fi As-Salah, Kitab Biru Al-Waladain, Kitab At-Ta'rikh Al-Awsat, Kitab Ad-Duafa, Kitab Al-Asribah, Kitab Al-Hibah, dan lain-lain. Dan dari sekian banyak karyanya, Kitab Al-Jami' As-Sahihlah yang melambungkan nama Imam Bukhari. Setelah melewati masa pengembaraan selama 16 tahun, Imam Bukhari berhasil menghimpun sekitar 600.000 hadits yang diperolehnya dari puluhan negeri dan ribuan guru. Setelah diadakan penyeleksian, menurut perhitungan Ibnu Salah dan Imam Nawawi, terjaring 7.275 hadits yang dianggap sahih. Jumlah ini termasuk pengulangan, sedangkan bila tanpa pengulangan tercatat sekitar 4.000 hadits. Menurut perhitungan Imam Al-Hafiz adalah sebanyak 7.397 hadits, sedang bila tanpa pengulangan sebanyak 2.602 hadits. Ada juga ulama lain yang berbeda pendapat dari jumlah di atas. Sedang bila melihat kitab Sahih Bukhari dari penerbit Dahlan, Bandung, yang urutan hadisnya diberi nomor, kesemuanya berjumlah 7.108 hadits. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Imam Bukhari berkata, "Kutulis kitab ini dari 1.080 orang yang kesemuanya ahli hadits, dan kesemuanya mengatakan bahwa iman itu adalah kata dan perbuatan yang dapat bertambah dan berkurang. Kalau aku hendak menuliskan sebuah hadits di dalam kitab sahih, maka sebelum memegang pena, aku mandi terlebih dahulu dan sholat 2 rakaat sebagai perwujudan rasa syukur kehadirat ilahi." Pada masa berikutnya, muncul ulama yang mensyarah, menerangkan maksud, memperjelas dan mengomentari hadits yang termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari. Hingga kini lebih dari 100 syarah telah disusun oleh para ulama. Dari sekian banyak syarah, yang terkenal diantaranya adalah Kitab Fatu Al-Ba'ari, oleh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqalani, wafat tahun 853 H. Kitab Irsyadu As-Sari, oleh Ahmad bin Muhammad Al-Misri Al-Kastolani, wafat tahun 923 H. Kitab Umdatu Al-Ka'ari, oleh Al-Aini, wafat 855 H. Kitab At-Tawshih, oleh Jalaluddin As-Suyuti dan lain-lain. Dari semua kitab syarah yang ada, Fatu Al-Ba'arilah yang paling bagus, hingga digelari dengan Raja Syarah Bukhari. Selain syarah, masih terdapat beberapa kitab yang mentaklik, memberi komentar penjelasan pada bagian-bagian tertentu. Dan ada juga yang meringkas atau yang biasa disebut dengan mukhtasar, seperti Kitab At-Tajridu As-Sahih, oleh Al-Husain bin Al-Mubarak, wafat tahun 631 H, Kitab At-Tajridu As-Sahih, oleh Ahmad bin Abdul Latif As-Syiraji As-Zabidi, wafat 983 H, dan lain-lain. Kira-kira seabad setelah kitab Sahih Bukhari tersusun, muncullah segelintir ulama hadits yang mengkritik isi kitab tersebut. Di antaranya, Al-Da'araqutni, wafat 385 H, Abu Ali Al-Ghasani, wafat 365 H, dan lain-lain. Kritikan para ulama ini, yang tertuju tidak lebih dari 100 hadits, dari sudut pandang ilmu-ilmu hadits, yang menurut mereka, terdapat juga di dalamnya, Sahih Bukhari, hadits yang dhaif. Namun 3 abad setelah kritikan di atas, justru muncullah ulama hadits yang membela dan membantah kritikan ulama sebelumnya. Bahkan Ibnu Salah, wafat 643 H, mengomentari kitab Sahih Bukhari sebagai Afsah Al-Kutub Ba'da Al-Quran, kitab yang paling sahih otentik setelah Pendapat ini juga didukung oleh ulama setelahnya, seperti Imam Nawawi, wafat 852 H, Ibnu Hajar, wafat 852 H, dan lain-lain yang akhirnya menjadi kesepakatan jumhur ulama Ahlus Sunnah. Pada perkembangan selanjutnya, muncul bantahan atas kritik yang pernah ditujukan terhadap kitab Sahih Bukhari. Namun bersamaan dengan itu, muncul pula kritikan baru, baik dari para orientalis maupun umat Islam sendiri, seperti Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali pengarang kitab Ihya, Pen, Ahmad Amin, dan lain-lain. Yang perlu dicermati,
terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara kritik ulama terdahulu dengan yang datang kemudian. Ulama terdahulu mengkritik dengan mengacu kepada ilmu-ilmu hadits, sedangkan pengkritik setelahnya dan terutama akhir-akhir ini, hanya berdasarkan logika atau juga akal mereka masing-masing. Diakui ataupun tidak, baik secara langsung maupun tidak, sedikit banyak mereka terpengaruh dengan para orientalis atau pola pikir mereka. Terhadap kritikan ulama terdahulu pun, yang mengkritik sesuai dengan ilmu-ilmu hadits, menurut penyelidikan ulama sesudahnya tidak terbukti. Karena mereka mengembalikan dan mencocokkan kembali terhadap hadis-hadis yang dikritik. Mereka berkesimpulan bahwa seluruh hadits yang terdapat di kitab Sahih Bukhari semuanya adalah sahih. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, kepopuleran Sahih Bukhari bukan muncul begitu saja dan sejak semula, tapi justru setelah mendapat kritik. Dengan kata lain, julukan yang akhirnya menjadi kesepakatan jumhur ulama hadits ini, lahir setelah mendapat pengujian dan pengujian lagi. Dan tentu saja setelah terbukti kritikan yang diarahkan kepadanya adalah tak berdasar, atau juga tidak tepat. Dalam masalah ini, H. Ali Mustafa Yakub di dalam bukunya mengutip keterangan Imam Nawawi yang berkata, kritikan Daaraqutni dan yang lainnya itu hanyalah berdasarkan kritikan-kritikan yang ditetapkan oleh sejumlah ahli hadits yang justru dinilai lemah sekali ditinjau dari ilmu hadits. Satu hal terpenting dalam urusan hadits adalah rawi atau periwayat suatu hadits. Dari puluhan ribu hadits Rasulullah yang sampai pada kita, kesemuanya melalui rawi berantai hingga kepada Nabi. Pada umumnya, seluruh sahabat menerima hadits dari Nabi SAW, namun bervariasi dalam jumlah. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka ada yang tinggal di desa, ada yang sering berniaga atau bepergian, ada yang selalu meluangkan waktu di masjid dan lain-lain. Yang perlu kita ingat juga, hadis-hadis yang ada terbanyak diterima para sahabat dari ucapan atau tindakan Nabi yang disampaikan di berbagai tempat dan situasi. Sedang hadits yang diterima dalam suatu majelis resmi seperti khutbah Jumat, Id dan sejenisnya adalah tergolong sedikit. Kesemua alasan di atas membuat mereka bervariasi dalam menerima jumlah hadits. Selain itu terdapat juga faktor-faktor tertentu yang membuat seseorang sahabat mendengar banyak hadits, diantaranya adalah, lebih dahulu masuk Islam, selalu menyertai Nabi, erat hubungannya dengan Nabi, kuat hafalannya, berusia lanjut sepeninggal Nabi, hingga mendengar juga hadits dari para sahabat dan lain-lain. Dari sekian banyak sahabat, yang terbanyak dalam meriwayatkan hadits adalah 1. Abu Hurairah, 19 SH 59H. Beliau meriwayatkan sebanyak 5.374 hadits, namun menurut penyelidikan terakhir, jumlah yang benar hanya 1.236. Sedang jumlah hingga lebih dari 5.000, termasuk jumlah jalur periwayatannya. Dari seluruh hadits yang diriwayatkannya, Imam Bukhari hanya mengambil 419 hadits, 7,7%, bila diyakini beliau meriwayatkan 5.374. Sedangkan presentase hadits di kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah sekitar 6%. 2. Abdullah ibnu Umar, 10 SH 73H. Beliau meriwayatkan sebanyak 2.630 hadits, dan diambil oleh Imam Bukhari sebanyak 249 hadits, 9,4%. 3. Malik bin Anas, 10 SH 93H. Beliau meriwayatkan 2.286 hadits, sedangkan yang diambil oleh Imam Bukhari sebanyak 248 hadits, 10%. 4. Aisyah, 9 SH 58H. Beliau meriwayatkan 2.210 hadits, 248 diantaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 5. Abdullah ibnu Abbas, 3 SH 68H. Beliau meriwayatkan 1.660 hadits, sedangkan yang dirawatakan oleh Imam Bukhari sebanyak 195, 11,7%. 6. Jabir bin Abdullah, 6 SH 78H. Beliau meriwayatkan 1.540 hadits, sedangkan yang dirawatakan oleh Imam Bukhari sebanyak 86 hadits, 5,5%. 7. Abu Sa'id Al-Khudri, 12 SH 74H. Beliau meriwayatkan 1.170 hadits, sedangkan yang dirawatakan oleh Imam Bukhari sebanyak 59 hadits, 5%. Ketujuh nama di atas, memang terkenal sebagai periwayat terbanyak, termasuk di dalamnya Sahih Bukhari. Sedangkan nama-nama yang lainnya yang juga diambil periwayatannya oleh Imam Bukhari diantaranya, Sayyidina Abu Bakar, 17 hadits, Sayyidina Umar, 60 hadits, Sayyidina Utsman bin Affan, 11 hadits, Sayyidina Ali, 29 hadits, Abdullah ibnu Mas'ud, 85 hadits, Abu Musa al-Asy'ari, 53 hadits, Al-Bara, ibnu
Azib, 38 hadits, Imran ibnu Husain, 12 hadits, Hujaifah bin al-Yaman, 20 hadits, Abu Dzar al-Ghifari, 14 hadits, Sa'ad bin Abi Waqqas, 20 hadits, Asma binti Abu Bakar, 28 hadits, Ummu Salamah, 16 hadits, Maimunah binti Al-Harits, 11 hadits, dan nama-nama lainnya yang jumlahnya mencapai ratusan. Imam Bukhari berjumpa dengan sekelompok kalangan atbaut tabi'in muda, dan beliau meriwayatkan hadits dari mereka, sebagaimana beliau juga meriwayatkan dengan jumlah yang sangat besar dari kalangan selain mereka. Dalam masalah ini beliau bertutur, aku telah menulis dari sekitar 1080 jiwa yang semuanya dari kalangan ahlul hadits. Guru-guru Imam Bukhari terkemuka yang telah beliau riwayatkan hadisnya, Abu Ashim An-Nabil Maki bin Ibrahim Muhammad bin Isa bin At-Taba, Ubaidullah bin Musa Muhammad bin Salam Al-Baikandi Ishaq bin Mansur Halat bin Yahya bin Safwan Ayub bin Sulaiman bin Bilal Ahmad bin Ishkab Imam Ahmad bin Hanbal Imam Syafi'i Abdullah bin Zubair bin Isa Abu Bakar Al-Humaidi Imam Al-Hasan bin Muhammad As-Syaba Az-Zafarani Imam Ad-Darimi Al-Walid Al-Azraki Ismail bin Salim Ahmad bin Ishkab Ishaq bin Rohawe Ahmad bin Sayar Al-Hafidh Ad-Darimi, dan masih banyak lagi. Al-Hafiz Sholih Jazarah berkata, Muhammad bin Ismail duduk mengajar di Baghdad, dan aku memintanya untuk mendektekan hadits kepadaku. Maka berkerumunlah orang-orang kepadanya lebih dari 20.000 orang. Maka tidaklah mengherankan kalau pengaruh dari majelisnya tersebut menciptakan kelompok tokoh-tokoh yang cerdas yang meniti manhaj. Di antara mereka itu adalah Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, 204-261, penulis buku Sahih Muslim yang terkenal Imam Abu Isa At-Tirmizi, 210-279, penulis buku Kitab Sunan At-Tirmizi yang terkenal Imam Sholih bin Muhammad, 205-293. Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah, 223-311, penulis buku Kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Imam Abu Al-Fadl Ahmad bin Salamah An-Naisaburi, 286, teman dekat Imam Muslim, dan dia juga memiliki buku sahih seperti buku Imam Muslim. واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم واغفر إلهي للمسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى في الحرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة هرم وإثمه قاسم من أعظم القاسم يا رب
riwayat itu antara lain ialah pernyataan Mustafa Aku masuk ke berbagai negeri yaitu Basra, Syam, Hijaz, dan Kufah. Aku melihat di berbagai negeri tersebut bahwa para ulamanya bila menyebutkan Muhammad bin Ismail al-Bukhari selalu mereka lebih mengutamakannya daripada diri mereka. Karena itu majelis-majelis ilmu al-Imam al-Bukhari selalu dijejali ribuan para penuntut ilmu. Dan bila beliau memasuki suatu negeri, puluhan ribu bahkan ratusan ribu kaum muslimin menyambutnya di perbatasan kota karena beberapa hari sebelum kedatangan beliau telah tersebar berita akan datangnya Imam al-Bukhari, sehingga kaum muslimin pun berjejal-jejal berdiri di pinggir jalan yang akan dilewati beliau hanya untuk sekedar melihat wajah beliau atau kalau bermaksud baik kiranya dapat bersalaman dengan beliau. Al-Imam Muhammad bin Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hashim bin Ismail dan seorang lagi tidak disebutkan namanya, keduanya menceritakan bahwa Nabi di Basra di zaman Al-Bukhari masih hidup merasa lebih rendah pengetahuannya dalam hadits dibanding Al-Imam Al-Bukhari. Padahal beliau ini masih muda belia, sehingga pernah ketika beliau berjalan di kota Basra, beliau dikerumuni para penuntut. Akhirnya beliau dipaksa duduk di pinggir jalan dan dikerumuni ribuan orang yang menanyakan kepada beliau berbagai masalah agama. Padahal wajah beliau masih belum tumbuh rambut pada dagunya dan juga belum tumbuh kumis. Muhammad bin Ismail al-Bukhari diunggulkan dan disanjung orang di mana-mana. Ujian penuh ketakiban datang dari segala penjuru negeri, dan beliau dijadikan rujukan para ulama di masa muda belia. Di saat penuh kesibukan ibadah dan ilmu yang menghiasi detik-detik kehidupan al-Bukhari, pada sebagian orang muncul iri dengki terhadap berbagai kemuliaan yang Allah limpahkan kepadanya. Badai itu bermula dari kedatangan beliau pada suatu hari di negeri Naisabur dalam rangka menimba ilmu dari para imam-imam pemimpin besar. Termasuk salah satu pusat markas ilmu sunnah. Lagi pula di sana terdapat guru beliau, seorang Mustafa. Pada suatu hari tersebarlah berita di wilayah Naisabur bahwa Muhammad bin Ismail al-Bukhari akan ke negeri tersebut untuk tinggal padanya beberapa lama. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Yahya As-Suyuti mengumumkan secara khusus majelis ilmunya, mengatakan, barang siapa ingin menyambut Muhammad bin Ismail besok, silakan menyambutnya karena aku akan menyambutnya. Maka masyarakat luas pun bergerak mengadakan persiapan untuk menyambut kedatangan imam besar ahli hadits di kota mereka. Di hari kedatangan Imam Al-Bukhari itu, ribuan penduduk Naisabur bergerombol di pinggir kota untuk menyambutnya. Di antara yang berkerumun menunggu kedatangan beliau itu ialah Al-Imam Muhammad bin Yahya As-Zuhri bersama para ulama lainnya. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Yaqub Al-Ahram bahwa ketika Al-Bukhari sampai di pintu kota Naisabur, yang menyambutnya sebanyak 40 orang berkuda, di sampingnya menggantungkan keajaiban serta ribuan gelar yang tidak menceritakan. Ketika Muhammad bin Ismail datang ke Naisabur, semua pejabat pemerintah dan semua ulama menyambutnya bebas dari. Ketika Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari sampai di Naisabur, para penduduk menyambutnya dengan penyambutan yang demikian besar dan meriah. Beribu-ribu orang berkerumun di tempat tinggal beliau setiap harinya untuk menanyakan kepada beliau berbagai masalah agama dan khususnya berbagai kepelikan tentang hadits. Akibatnya berbagai majelis ilmu para ulama yang lainnya menjadi sepi pengunjung. Dari sebab ini mungkin timbul ketidakkenakan di hati sebagian ulama itu terhadap Al-Bukhari. Di hari ketiga kunjungan beliau ke Naisabur, terjadilah peristiwa yang amat disesalkan itu. Diceritakan oleh Ahmad bin Adi, peristiwa itu terjadi sebagai berikut. Telah menceritakan kepada sekelompok ulama bahwa ketika Muhammad bin Ismail sampai ke negeri Naisabur dan orang-orang pun berkumpul menunggunya, maka timbullah kedengkian padanya dari sebagian ulama yang ada pada waktu itu. Sehingga mulailah diberitakan kepada para ulama ahli hadits bahwa Muhammad bin Ismail berpendapat bahwa lafaz beliau ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Pada suatu majelis ilmu, ada seseorang berdiri dan bertanya kepada beliau, wahai Abu Abdillah, yakni Al-Bukhari, apa pendapatmu tentang orang yang menyatakan bahwa lafazku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk? Apakah memang demikian atau lafaz orang yang membaca Al-Quran itu bukan makhluk? Mendengar pertanyaan itu, beliau berpaling karena tidak mau menjawabnya. Akan tetapi si penanya mengulang-ulang terus pertanyaannya hingga sampai ketiga kalinya seraya memohon dengan sangat agar beliau menjawabnya. Al-Bukhari pun akhirnya menjawab dengan mengatakan, Al-Quran kalamullah, perkataan Allah dan bukan makhluk. Sedangkan perbuatan hamba Allah adalah makhluk, dan memuji orang dalam masalah ini adalah perbuatan kita. Dengan jawaban
Si penanya membuat lucu di majelis dan mengatakan tentang Al-Bukhari, ia telah menyatakan bahwa lafazku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Akibatnya orang-orang di majelis itu menjadi ricuh dan mereka pun segera membubarkan diri dari majelis itu dan meninggalkan beliau sendirian. Sejak itu Al-Bukhari duduk di tempat tinggalnya dan orang-orang pun tidak lagi mau datang kepada beliau. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad bin Jalib dengan sanadnya dari Muhammad bin Hasinan menceritakan, setelah orang meninggalkan Al-Bukhari, orang-orang yang meninggalkan beliau itu sempat datang kepada beliau dan mengatakan, engkau mencabut pernyataan akan kembali belajar di majelismu. Beliau menjawab, saya tidak akan mencabut pernyataan saya kecuali bila mereka yang meninggalkan menunjukkan hujah argumentasi yang lebih kuat dari hujahku. Kata Muhammad bin Hasinan, sungguh aku amat kagum dengan tegangnya dan kokohnya Al-Bukhari dalam berpegang dengan pendirian. Kaum muslimin di Naisabur gempar dengan kejadian ini dan akhirnya harus fitnah melibatkan Imam Muhammad bin Yahya as-Sufi sehingga beliau menyatakan di majelis ilmu beliau yang kini telah ramai kembali setelah orang meninggalkan majelis Al-Bukhari. Ketahuilah, sesungguhnya siapa saja yang masih mendatangi majelis Al-Bukhari dilarang datang ke majelis kita ini. Karena orang-orang di Baghdad telah memberitakan melalui surat kepada kami bahwa orang ini, yakni Al-Bukhari, mengatakan bahwa lafazku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Kata mereka yang ada di Baghdad bahwa Al-Bukhari telah dinasihati untuk jangan berkata demikian, tetapi dia terus mengatakan demikian. Oleh karena itu, jangan ada yang mendekatinya, dan barang siapa mendekatinya maka janganlah mendekati kami. Tentu saja dengan telah terlibatnya Imam Az-Zuhri, fitnah semakin luas. Hal ini terjadi karena Az-Zuhri adalah imam yang sanggup mengaruhi seluruh wilayah Khurasan yang di ibu kota di Naisabur itu. Bahkan lebih lanjut Al-Imam Az-Zuhri menegaskan Al-Quran adalah kalam Allah, yakni firman Allah, dan bukan makhluk dari segala sisinya dan dari segala keadaan. Maka barang siapa yang berpegang dengan prinsip ini, sungguh dia tidak ada keperluan lagi untuk berbicara tentang lafaznya ketika membaca Al-Quran atau omongan yang serupa ini tentang Al-Quran. Barang siapa yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka sungguh dia telah kafir dan keluar dari iman, dan harus dipisahkan dari istrinya serta dituntut untuk taubat dari ucapan yang demikian. Bila dia mau taubat maka diterima taubatnya, tetapi bila tidak mau taubat harus dipenggal lehernya dan hartanya menjadi rampasan muslimin serta tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Dan barang siapa yang bersikap abstain dengan tidak mengatakan Al-Quran sebagai makhluk dan telah menyatakan barang siapa yang menyatakan lafazku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk, maka sungguh dia adalah Iblis, yakni orang yang sesat. Tidak boleh duduk bersama dengannya dan tidak boleh diajak bicara. Oleh karena itu, barang siapa setelah penjelasan ini masih saja mendatangi tempatnya Al-Bukhari, maka curigalah dia karena tidaklah ada orang yang tetap duduk di majelisnya kecuali dia semasang dengannya dalam kesesatannya. Dengan pernyataan Az-Zuhri seperti ini, berdirilah dari majelis itu Imam Muslim bin Hajjaj dan Ahmad bin Salamah. Bahkan Imam Muslim mengirimkan kembali kepada Az-Zuhri seluruh catatan riwayat hadits yang didapatkannya dari Imam Az-Zuhri, sehingga dalam Sahih Muslim tidak ada riwayat Az-Zuhri dari berbagai sanad yang ada padanya. Sikap Imam Muslim bin Hajjaj dan Ahmad bin Salamah yang seperti itu menyebabkan Az-Zuhri semakin marah sehingga beliau pun menyatakan, orang ini, yakni Al-Bukhari, tidak boleh bertempat tinggal di rumah bersama aku. Kemarahan Az-Zuhri seperti ini sangat mendesak dan salah seorang pembela Al-Bukhari, seraya mengatakan, wahai Abu Abdillah, yakni Al-Bukhari, orang ini, yakni Az-Zuhri, sangat berpengaruh di Khurasan, khususnya di kota ini, yakni kota Naisabur. Dia telah terlalu jauh dalam berbicara tentang perkara ini sehingga tak seorang pun dari kami bersama-samanya dalam perkara ini. Maka bagaimana pendapatmu? Al-Imam Al-Bukhari amat paham kebesaran muridnya ini sehingga dengan penuh kasih sayang beliau memegang jenggot Ahmad bin Salamah dan membaca surat Ghafir 44 yang artinya, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Kemudian beliau menunduk sambil berkata, ya Allah, sungguh engkau tahu bahwa aku tinggal di Naisabur tidaklah bertujuan jahat dan tidak pula bertujuan dengan kejelekan. Engkau juga mengetahui ya Allah, bahwa aku tidak mempunyai ambisi untuk memimpin, hanya saja karena aku terpaksa pulang ke negeriku karena para penentangku telah menguasai keadaan. Dan sungguh orang ini, yakni Az-Zuhri, membidikku semata-mata karena hasad dengki terhadap apa yang Allah telah berikan kepadaku daripada ilmu. Wajah beliau sungguh menyimpan kekecewaan
bin Salamah dengan mantap sambil berkata, "Wahai Ahmad, aku akan meninggalkan Naisabur besok agar kalian terlepas dari berbagai problem akibat omongannya, yakni omongan As-Suddi karena sebab keberadaanku." Segera setelah itu Al-Bukhari berkemas-kemas untuk mempersiapkan keberangkatannya besok kembali ke negeri Bukhara. Rencana Al-Bukhari untuk pulang ke negeri Bukhara sempat diberitakan oleh Ahmad bin Salamah kepada segenap kaum muslimin di Naisabur, tetapi mereka tidak ada yang berselera untuk melepasnya di batas kota. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari dilepas kepulangannya oleh Ahmad bin Salamah saja dan beliau berjalan sendirian menempuh jalan darat yang jauh menuju ke negeri yaitu Bukhara. Selama tinggal Naisabur, rasanya tidak mungkin lagi aku berjumpa dengannya. Di negeri Bukhara telah tersebar berita bahwa Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari sedang menuju Bukhara. Penduduk Bukhara melakukan berbagai persiapan untuk menyambutnya di pintu kota. Bahkan diceritakan oleh Ahmad bin Mansur As-Sirazi bahwa dia mendengar dari berbagai orang yang menyaksikan peristiwa penyambutan Al-Bukhari di negeri Bukhara. Dikatakan bahwa masyarakat membangun gapura penyambutan di tempat yang berjarak 1 parsah kurang lebih 5 kilometer sebelum masuk kota Bukhara. Dan ketika Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari telah sampai di gapura, selamat datang tersebut, beliau mendapati hampir seluruh penduduk negeri Bukhara menyambutnya dengan penuh sukacita, sampai-sampai disebutkan bahwa penduduk melemparkan kepingan emas dan perak di jalan yang akan diinjak oleh telapak kaki Al-Bukhari. Mereka berdiri di kedua sisi jalan masuk kota Bukhara sambil berebut memberikan buah anggur yang istimewa kepada sang Imam Abdul Hamid yang amat mereka cintai itu. Tetapi sukacita penduduk negeri Bukhara ini tidak berlangsung lama. Beberapa hari setelah itu para ahli fikih mulai resah dengan beberapa perubahan pada cara beribadah orang-orang Bukhara. Yang berlaku di negeri tersebut adalah mazhab Hanafi, sedangkan Al-Bukhari mengajarkan hadis sesuai dengan pengertian ahli hadis yang tidak terikat dengan mazhab tertentu, sehingga yang nampak pada masyarakat ialah sikap-sikap yang diajarkan oleh ahli hadis dan bukan pengamalan mazhab Hanafi. Orang dalam berqomat untuk salat jamaah tidak lagi menggunakan bacaan qomat seperti azan, tetapi membaca qomat dengan satu-satu sebagaimana yang ada dalam hadis-hadis sahih. Ketika bertakbir dalam salat semula tidak mengangkat tangan sebagaimana mazhab Hanafi, sekarang mereka bertakbir dengan mengangkat tangan. Dengan berbagai perubahan ini, keresahan para ulama fikih tambah menjadi-jadi sehingga tokoh ulama fikih di negeri tersebut yang bernama Quraisy bin Mulaika menyatakan tentang Imam Al-Bukhari, orang ini pengajar. Dia akan merusakkan kehidupan keagamaan di kota ini. Muhammad bin Yahya telah mengusir dia dari Naisabur, padahal dia imam ahli hadis. Maka Quraisy dan kawan-kawan mulai berusaha untuk mempengaruhi gubernur Bukhara agar mengusir Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ini. Gubernur negeri ini yang bernama Khalid bin Ahmad As-Sadusi As-Sijzi. Gubernur Khalid pernah meminta Al-Bukhari untuk datang ke istananya guna mengajarkan kitab At-Tarikh dan Sahih Al-Bukhari bagi anak-anaknya. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari menolak permintaan gubernur tersebut dengan mengatakan, "Aku tidak akan menggunakan ilmu ini dan aku tidak akan membawa ilmu ini dari pintu ke pintu. Oleh karena itu, bila Anda memerlukan ilmu itu, maka hendaknya Anda datang saja ke masjid atau ke rumahku. Bila sikapmu yang demikian tidak telah menampakkan sikap menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian matanglah rencana pengusiran Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dari negeri Bukhara. Upaya pengusiran itu bermula dengan dibacakannya surat Muhammad bin Yahya As-Suni di hadapan segenap penduduk Bukhara tentang dukungan beliau kepada Al-Imam Muhammad bin
kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, apa perasaanmu dengan pengusiran ini?" Beliau menjawab, "Aku tidak peduli selama agamaku selamat." Al-Bukhari meninggalkan Bukhara dengan penuh kekecewaan dan dilepaskan di Bukhara dengan penuh kerinduan. Beliau berjalan menuju desa Bikanda, kemudian berjalan lagi ke desa Kartangka, yang keduanya adalah desa-desa negeri Samarkand.